Di tanggal 5 April tahun 2016 dini hari, sebuah kereta melaju dengan kencangnya dari Beijing menuju Tongliao. Sekitar jam 2.30 dini hari, saat kereta api tersebut melewati kota Zhangshanying, dari kejauhan sang masinis melihat sebuah objek tergeletak tepat di atas rel. Saat jarak kereta semakin dekat, masinis tersebut dibuat kaget saat ia melihat objek tersebut merupakan tubuh seorang wanita. Masinis itu langsung melakukan pengereman mendadak serta membunyikan sirine kereta api. Karena sudah tidak dapat berbuat banyak, akhirnya wanita itu pun terlindas dan meninggal di tempat. Sesaat setelah kereta berhasil berhenti, pihak perusahaan kereta api tersebut langsung melaporkan kejadian itu kepada kepolisian setempat. Sesampainya di lokasi, pihak kepolisian memastikan kalau kondisi korban sudah meninggal dunia. Karena kondisi korban saat itu tidak dapat dikenali, akhirnya petugas forensik pun diturunkan. Menurut laporan forensik, diketahui korban merupakan seorang wanita yang berusia sekitar 25 sampai 30 tahun. Mempunyai tinggi badan 165 cm serta berpostur kurus. Saat kejadian, wanita tersebut sedang mengenakan baju berwarna hitam, celana hitam, serta mempunyai sebuah tai lalat yang terletak di belakang lehernya. Polisi kemudian mencoba meminta keterangan dari masinis kereta tersebut. Ia mengatakan kalau saat itu sudah tidak sempat berhenti karena posisi kereta sedang melaju dengan kencang. Masinis tersebut juga menambahkan kalau kemungkinan besar wanita misterius itu sengaja menghilangkan nyawanya sendiri dengan berbaring di tengah rel kereta api. Namun tentu polisi tak bisa serta-merta langsung menyimpulkan seperti itu. Mereka mulai menyelidiki TKP dengan teliti. Penyelidikan itu membuahkan hasil. Polisi menemukan kalau ternyata korban saat itu dalam kondisi tidak menggunakan sepatu atau alas kaki apapun. Alih-alih memakai sepatu, korban malah diketahui hanya menggunakan kaos kaki. Ajaibnya, kaos kaki yang dipakai korban masih dalam kondisi bersih. Padahal seperti diketahui, lokasi kejadian tepat di tengah area persawahan yang tentunya membuat kaos kaki korban harusnya menjadi kotor jika ia memang berjalan sendiri untuk menghilangkan nyawanya. Di sini polisi mulai mencoba untuk mencari petunjuk tentang kemungkinan adanya orang lain dalam kasus ini. Mereka kemudian membagi personil menjadi 2 tim. Satu tim berfokus untuk mencari sepatu korban yang hilang. Sedangkan tim lainnya berfokus untuk mencari identitas korban. Beberapa jam pun berlalu. Di saat polisi tidak menemukan petunjuk apapun, tiba-tiba mereka mendapatkan panggilan telepon dari seorang wanita parubaya yang mengaku berasal dari desa Shidong. Wanita itu melaporkan kalau menantunya sudah beberapa hari ini tidak pulang ke rumah. Ia hanya ingin memastikan jika korban yang tertabrak kereta itu merupakan menantunya atau bukan. Wanita itu mengatakan kalau salah satu ciri menantunya adalah ia mempunyai sebuah tai lalat di belakang lehernya. Seperti diketahui, korban juga mempunyai ciri-ciri yang sama. Namun untuk memastikan, polisi melakukan pengecekan DNA dengan mengambil sampel darah dari cucu wanita tersebut. Benar saja hasil pemeriksaan DNA menyatakan jika DNA dari korban dan cucu wanita tersebut dinyatakan cocok. Wanita malang itu selanjutnya diketahui bernama Xiao Chao. Mendengar menantunya meninggal dengan cara yang tragis, tentu membuat wanita parubaya itu merasa sedih. Ia mengkhawatirkan masa depan anak-anak yang Chao tinggalkan.
Dengan terungkapnya identitas korban, kini polisi dapat melakukan investigasi lebih mendalam. Mereka pertama menanyakan kepada mertua Chow, apakah Chow pernah mempunyai riwayat depresi atau sakit mental apapun yang dapat membuatnya untuk mengakhiri hidupnya. Mertua Chow langsung menyangkal hal tersebut. Ia mengatakan kalau Chow tidak pernah menunjukkan tanda-tanda depresi. Walau begitu, ia menambahkan jika Chow memang diketahui suka kabur dari rumah. Namun kali ini berbeda. Kali ini Chow pergi dengan waktu yang lebih lama dari biasanya. Polisi kemudian melanjutkan pertanyaan kepada mertua Chow tentang kemungkinan apa yang menjadi penyebab meninggalnya Chow. Dengan nada geram, mertua Chow mengatakan kalau kematian menantunya itu pasti ada hubungannya dengan seorang pria yang bernama Zhang. Bahkan mertua Chow dengan percaya diri mengatakan kalau Chow pasti telah dibunuh oleh Zhang. Sebelum kita membahas tentang siapa itu Zhang, kita mulai dengan menceritakan siapa Chow dan suaminya. Chow menikah dengan suaminya yang bernama Hua dengan penuh kebahagiaan. Tidak lama setelah pernikahan itu, Chow diketahui memiliki seorang anak. Hanya berselang 1 tahun setelah anak pertamanya lahir, Chow kini kembali hamil anak keduanya. Chow tentu merasa bahagia dengan kehamilannya itu. Namun saat kondisi kehamilan Chow membesar, sang suami Hua mulai berulah. Saat itu Hua diketahui malah dipenjara selama 3 tahun karena telah melakukan pencurian. Di dalam penjara, Hua sungguh menyesali perbuatannya. Kini ia harus terpaksa mendekam di dalam jeruji besi tanpa bisa menemani sang istri yang saat itu dalam kondisi hamil. Saat di penjara, Hua diketahui sering mengirimkan surat untuk Chow. Ia mengaku sudah tidak sabar lagi ingin segera keluar dari penjara dan melihat sang buah hati. Di sisi lain, Chow juga mengatakan kalau ia berjanji akan menjemput Hua saat kelak masa hukumannya telah selesai. 3 tahun pun berlalu begitu cepat. Tepatnya di bulan Maret tahun 2015, Hua resmi bebas. Dengan antusias, Hua membuka pintu penjara. Namun ia saat itu hanya melihat sang ayah seorang diri. Ia tidak melihat Chow dan juga anak-anaknya. Hua kemudian menanyakan hal itu kepada sang ayah, namun tidak mendapatkan jawaban apapun. Hua mulai geram. Ia lalu memaksa ayahnya untuk mengatakan di mana Chow berada. Karena mendapatkan tekanan dari Hua, akhirnya ayah dan juga keluarga Hua mengatakan hal yang sebenarnya. Mereka mengatakan kalau Chow kini telah mempunyai pria lain di luar sana. Hua hanya terdiam mendengar kabar tersebut. Ia sungguh tidak menyangka kalau istri yang paling ia cintai itu bisa dengan tega berselingkuh dengan pria lain saat ia sedang menjalani hukuman di dalam penjara. Ditambah lagi, ternyata hampir seluruh orang di desa sudah mengetahui tentang Chow yang mempunyai hubungan terlarang dengan pria lain. Ternyata sekitar 6 bulan sebelum Hua bebas dari penjara, Chow mempunyai hubungan dengan seorang pria yang selanjutnya diketahui bernama Zhang. Berbeda dari Chow, Zhang saat itu merupakan seorang pria lajang yang berasal dari desa Zangsanying. Zhang seakan menjadi pelipur lara dikala Chow kesepian setelah ditinggal suaminya yang saat itu mendekam di dalam penjara. Karena terbiasa bertemu, akhirnya rasa cinta di antara keduanya mulai sekarang tumbuh. Memilih untuk langsung melabrak uang di kamarnya. Chow dan juga Zhang menjalani hubungan terlarang mereka. Sejak saat itu, Chow diketahui menjadi sering menghabiskan malam bersama Zhang. Mertua Chow tentu berusaha
untuk mengingatkan Chow tentang perselingkuhan Chow tersebut. Namun saat diingatkan, Chow malah selalu kabur dari rumah. Mendengar istrinya telah mengkhianatinya sejauh itu, Hua semakin geram. Namun ia tidak ingin serta-merta memikirkan ego pribadinya. Saat itu Hua memikirkan kedua anaknya. Hua tidak tega jika membayangkan kedua buah hatinya tumbuh tanpa adanya sosok ibu di kehidupan mereka. Karena hal tersebut, akhirnya Hua memilih untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan baik-baik. Hua memutuskan untuk memaafkan perselingkuhan Chow asal ia berjanji untuk tidak lagi berhubungan dengan Zhang. Namun di sini, Chow seakan tidak memperdulikan Hua dan anak-anaknya. Chow diketahui masih intens berhubungan dengan Zhang. Bahkan beberapa kali, Hua harus menjemput istrinya itu saat ia berada di rumah Zhang. Meski begitu, Chow tetap sering diam-diam kabur bersama Zhang. Karena geram akan kelakuan sang istri, akhirnya Hua meminta bantuan pihak kepolisian dan membuat laporan kalau Zhang telah meruda paksa istrinya. Polisi kemudian menindaklanjuti laporan Hua tersebut sampai akhirnya mereka berhasil menemukan Chow dan Zhang. Namun polisi tak menemukan tanda-tanda ruda paksa yang dilakukan Zhang terhadap Chow. Sebaliknya, Chow malah menuduh kalau kepergiannya itu serta-merta karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi kekerasan yang dilakukan Hua kepadanya. Karena sama-sama tidak mau mengalah, akhirnya polisi dan kepala desa mencoba untuk menengahi pasangan tersebut. Di hadapan kedua belah pihak, kali ini baik Chow dan Hua sepakat untuk rujuk. Dari sisi Chow, ia diharuskan untuk memutuskan hubungannya dengan Zhang. Sedangkan dari pihak Hua, ia harus berkomitmen untuk tidak lagi melakukan kekerasan kepada Chow. Meski perjanjian itu terdengar remeh, nyatanya hal itu dapat membuat hubungan Chow dan Hua berangsur membaik. Sejak saat itu, Chow berusaha menjadi seorang istri dan juga ibu yang lebih memperhatikan keluarganya. Sedangkan Hua sendiri diketahui telah mendapat pekerjaan di kota Chifeng. Oleh karena itu, Hua lagi-lagi terpaksa harus meninggalkan rumah demi pekerjaannya. Awalnya baik Chow maupun Hua masih dapat berkomitmen untuk menjaga perjanjian mereka. Namun lama-kelamaan sikap Chow mulai kambuh. Di satu hari tiba-tiba Chow kembali kabur dari rumah. Hua kemudian mencoba untuk mencari keberadaan istrinya itu, namun tidak dapat menemukannya. Ibu Hua langsung curiga kalau kemungkinan besar Chow kabur lagi bersama Zhang. Itulah alasan Ibu Hua mengatakan kepada pihak kepolisian kalau Zhang pasti terlibat di dalam kematian Chow. Kini baik Zhang maupun Hua sama-sama punya alasan untuk menjadi pelaku. Polisi memfokuskan investigasi kepada kedua orang tersebut. Mereka kemudian menemukan kalau ternyata tempat tinggal Zhang berada tidak jauh dari TKP. Zhang diketahui tinggal sendirian di rumahnya. Kondisi itu tentu memungkinkannya dapat melakukan hal apapun, termasuk melakukan pembunuhan terhadap Chow. Interogasi terhadap Zhang pun dilakukan. Zhang bersikeras kalau sejak perjanjian di hadapan kepala desa, ia dan Chow sudah tidak lagi berkomunikasi. Zhang bahkan mengaku, andai saja polisi tidak ke rumahnya, ia mungkin tidak akan tahu kalau Chow telah meninggal. Zhang mengklaim kalau saat kejadian, ia sedang tertidur pulas di rumahnya. Nampaknya keterangan yang diberikan Zhang itu benar adanya. Karena saat polisi memeriksa rekaman CCTV di area tempat tinggal Zhang, mereka tidak menemukan Zhang
keluar rumah saat kejadian. Namun tiba-tiba Zhang mengatakan satu hal. Ia baru ingat kalau beberapa hari yang lalu Hua menemuinya dan mengajaknya untuk makan malam. Tentu hal itu membuat polisi semakin bingung. Bukankah Zhang selama ini seakan menjadi musuh bebuyutan Hua? Lantas apa yang membuat Hua jadi akrab dengan Zhang? Satu-satunya cara untuk memecahkan teka-teki ini adalah dengan langsung menemui Hua. Tidak disangka, ternyata di waktu bersamaan, Hua sudah berada di kantor polisi. Saat itu Hua langsung bergegas menuju kantor polisi setelah mendapatkan kabar kalau istrinya telah meninggal dunia. Di kantor polisi, Hua dengan kooperatif menjelaskan alibinya. Ia mengaku kalau beberapa hari ini sibuk mencari Chow. Di tanggal 3 dan 4 April, Hua berada di Fengning. Baru di tanggal 5 April, ia kembali ke rumahnya setelah mendengar kabar istrinya meninggal. Polisi kemudian menanyakan alasan Hua mengajak Zhang untuk makan malam. Hua mengatakan kalau saat itu ia sengaja mengajak Zhang makan malam agar ia bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan Chow. Hua juga berpesan kepada Zhang untuk mengabarinya saat Chow muncul. Hua menjelaskan hal tersebut dengan sangat tenang. Tidak ada keraguan di setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Namun tentunya polisi tidak begitu saja mempercayai perkataan Hua. Sambil melakukan interogasi, salah satu petugas kepolisian juga memperhatikan gerak-gerik Hua. Petugas polisi menemukan ada satu hal yang aneh. Hua saat itu terlihat menggunakan pakaian yang bisa dibilang lusuh. Namun anehnya, ia memakai sepasang sepatu sneaker baru. Tentu itu hal yang tidak wajar. Bagaimana bisa Hua masih sempat membeli sepatu baru saat mengetahui istrinya meninggal dengan cara yang begitu tragis. Selain itu, setelah melakukan investigasi, polisi menemukan kalau Hua berada di Fengning hanya di tanggal 3 April saja. Fakta itu berbeda dengan apa yang Hua katakan sebelumnya. Tak hanya sampai di situ, saat polisi membahas tentang Chow, mereka merasakan terdapat kebencian pada setiap kata-kata yang keluar dari mulut Hua. Hal itu membuat polisi semakin curiga kepada Hua. Setelah selesai melakukan interogasi, polisi mulai mencari informasi dengan memeriksa riwayat panggilan telepon milik Hua. Di sana polisi menemukan kalau di tanggal 4 April, Hua terlihat melakukan panggilan telepon dengan seseorang yang diberi nama Lausi. Nama tersebut juga ditemukan polisi saat mereka memeriksa kartu nama yang berada di dalam dompet milik Hua. Lausi diketahui merupakan nama seorang supir taksi di kota Shifeng. Polisi kemudian meminta keterangan dari Lausi. Ia menjelaskan kalau tepat di tanggal 4 April, Lausi menerima panggilan dari nomor ponsel milik Hua. Namun tidak disangka, yang menelpon dirinya adalah seorang pemilik sebuah restoran di kota tersebut. Orang itu mengatakan kalau Hua saat itu sedang memukuli seorang wanita dengan membabi buta. Walau ia tidak begitu dekat mengenal Hua, akhirnya Lausi pun menuju restoran tersebut. Sesampainya di lokasi, Lausi melihat Hua sedang berdiri di samping pintu. Ia juga melihat seorang wanita sudah tergeletak di samping Hua. Kondisi wanita itu sungguh mengenaskan. Wajahnya babak belur dan kondisinya sangat lemah. Wanita itu selanjutnya diketahui adalah Chow. Melihat kondisi Chow yang babak belur, akhirnya si pemilik restoran memutuskan untuk menelpon kepolisian Shifeng. Begitu polisi tiba, Lausi langsung pergi karena merasa ia juga tidak begitu mengenal Hua.
Keterangan Laoshi itu bak angin surga bagi pihak kepolisian. Namun untuk memastikan kebenaran cerita itu, polisi daerah Laofu langsung menghubungi kepolisian Shifeng. Kepolisian Shifeng mengkonfirmasi bahwa benar saat itu mereka mendapat laporan kekerasan yang dilakukan Hua terhadap Chow. Saat mereka datang ke lokasi, kondisi Chow sudah sangat lemah. Namun baik Hua maupun Chow meminta kepolisian untuk tidak terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga mereka. Menurut mereka, pertengkaran itu hal yang biasa. Di sana polisi Shifeng pun tidak dapat berbuat banyak. Mereka hanya menyarankan Hua untuk segera membawa Chow ke klinik agar istrinya itu bisa segera mendapatkan perawatan. Hua lalu mengiyakan saran dari kepolisian. Polisi Shifeng melihat Hua bersama Chow menaiki sebuah taksi. Investigasi berlanjut. Polisi Laofu meminta informasi perusahaan taksi yang saat itu membawa Hua dan Chow. Setelah mendapatkan identitas si supir taksi, pihak kepolisian kembali meminta keterangan darinya. Supir taksi itu mengatakan kalau memang di tanggal 4 April, ia membawa Hua dan Chow menuju ke sebuah klinik. Sesampainya di klinik, Hua langsung keluar taksi dan membopong Chow. Si supir taksi juga mengatakan bahwa ia menyaksikan mereka masuk ke dalam klinik tersebut. Kini polisi meminta keterangan kepada pihak klinik tempat Hua membawa Chow berobat. Dokter yang saat itu menangani Chow membenarkan kalau saat itu kondisi Chow sudah mengkhawatirkan. Ia kemudian menyarankan agar Hua segera membawa Chow ke rumah sakit yang lebih besar untuk dilakukan prosedur X-ray. Keterangan sang dokter diperkuat dengan rekaman CCTV klinik tersebut yang memperlihatkan Chow terlihat terjatuh beberapa kali. Setelah mendapat arahan dari dokter, Hua lalu terlihat membawa Chow keluar dari klinik tersebut. Namun tak lama kemudian, terlihat Hua menghentikan sebuah mobil van dan pergi begitu saja. Belakangan diketahui, ternyata si supir mobil van hanya orang biasa yang saat itu kebetulan lewat di depan klinik. Ia mengaku sempat kaget saat tiba-tiba mobilnya dihentikan oleh Hua. Hua meminta tolong kepadanya untuk mengantarkannya ke rumah sakit di daerah Weichang untuk memeriksakan Chow. Melihat kondisi Chow yang terlihat lemah, akhirnya si supir van itu bersedia mengantarkan mereka berdua. Namun di tengah perjalanan, Hua tiba-tiba mengatakan kalau mereka tidak jadi ke rumah sakit. Hua saat itu berpikir kalau rumah sakit di Weichang terlalu mahal baginya. Ia memutuskan untuk langsung pulang ke rumahnya di Zhangsanying. Hua juga berjanji untuk membayar lebih jika si supir mau mengantarkan mereka. Supir van itu pun tidak mempunyai pilihan lain. Ia mengantarkan Hua dan Chow menuju Zhangsanying. Selang beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di Zhangsanying. Hua keluar dari van dengan membopong Chow. Semua fakta yang polisi dapatkan itu kemudian diungkapkan kepada Hua dalam interogasi. Merasa sudah tidak lagi dapat mengelak, akhirnya Hua mengakui semua perbuatannya. Hua membenarkan bahwa dirinya memang membiarkan Chow sekarat dan tidak berniat untuk membawanya ke rumah sakit yang lebih besar. Hal itu dilakukannya karena ia merasa sakit hati dengan apa yang selama ini Chow lakukan kepadanya. Chow berulang kali kabur bersama pria lain dan seakan tidak menganggap Hua ada. Disinilah niat jahat Hua muncul. Hua dengan sengaja membawa Chow ke sebuah rel kereta api. Hua kemudian meletakkan tubuh Chow yang lemah di tengah rel tersebut dan pergi begitu saja. Setelah berjalan agak jauh, ia mendengar suara rem kereta.
Di momen itu Hua sadar kalau istrinya itu sudah tidak lagi bernyawa. Ia kemudian pulang ke rumahnya sampai keesokan harinya, sang ibu memberi kabar kalau Chow ditemukan meninggal dunia. Polisi juga menemukan sepatu sneaker yang Hua gunakan saat itu di rumah Hua. Ia sengaja membeli sepatu baru agar tidak dicurigai kepolisian. Sedangkan sepatu Chow ditemukan pihak kepolisian tertinggal di mobil van. Kini semua sudah jelas. Hua sengaja membuat Chow terbunuh dengan tragis. Di dalam persidangan, akhirnya hakim memutuskan untuk menghukum Hua dengan hukuman mati. Setelah apa yang ia lakukan kepada istrinya itu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Bye.